Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Ibu. Hadir semua ya? Sepertinya hadir semua, Ibu lihat. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa terlebih dahulu. Silahkan Ibu Ariance untuk memimpin, anak Ariance untuk memimpin doa. Ya, baik Ibu. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Ariance. Kalau pada minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang alat-alat praktikum, alat-alat laboratorium, maka pada hari ini kita akan memasuki materi yang baru. Yaitu, sudah terlihat layarnya? Sudah, Bu. Tentang struktur atom ya. Oke, yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang struktur atom, di mana kita akan membahas ada dua, perkembangan teori atom dan susunan atom. Sebelum kita masuk ke dalam materi ini, Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Gambar apa ini? Kacang telur, Ibu. Kacang telur atau kacang apa lagi? Kacang atom, Bu. Kacang atom. Sudah pernah makan? Sudah, Ibu. Enak, Ibu, enak ini, enak. Ya, rasanya gimana? Enak, Gurih. Ibu. Maknyus. Karena sudah sering makan, sudah tahu rasanya, berarti kalian sudah sangat hafal. Bagaimana bentuknya kacang atom ini? Bulat, Bu. Di Oke, tengahnya bentuknya ada bulat, kacang. kemudian ada apanya ini di tengahnya nih? Ada kacang. Ada kacangnya, Ibu. Ada kacangnya atau ada intinya ya? Mereknya Garuda, Bu. Iya, Ya, Ibu. jadi sudah sangat paham bahwa kacang atom itu bentuknya bulat dan ada inti di tengahnya namanya kacang tanah. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu untuk kalian bisa membaca sebuah artikel. Ya. Sudah, artikelnya itu mengenai ini. Sudah kalian baca ya? Ya. Artikel yang kalian baca adalah tentang ini. Masih ingat masalah apa ini? Peristiwa apa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bom atom, Ibu. Ya. Bom atom, Ibu. Sebelum ada kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah pada sekutu, menyerah tanpa syarat karena dua kotanya, kota strategis di Jepang, Nagasaki dan Hiroshima ini dibom oleh para sekutu. Ya. Sehingga tidak ada alasan untuk Jepang untuk tidak menyerah. Nah, bom yang dijatuhkan di kota Nagasaki dan Hiroshima ini menjadi sejarah karena bom pertama yang dijatuhkan dan masih satu-satunya sampai sekarang. Ya, jadi yang menandai berakhirnya Perang Dunia II adalah peristiwa ini. Dan bom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima itu bukan sembarang bom. Jadi bom yang dijatuhkan itu adalah bom atom. Bom atom adalah senjata nuklir yang mengandung ledakan yang amat besar. Jadi ledakannya itu menghancurkan kedua kota ini, menghancurkan banyak infrastruktur dan menyebabkan ratusan ribu korban jiwa. Bahkan setelah ledakan ini 4 bulan sampai 5 bulan itu masih banyak orang yang terkena penyakit karena terdampak oleh radiasi akibat ledakan bom tersebut. Jadi ledakan yang amat besar ini dikarenakan adanya energi atom yang diproduksi oleh inti atom, ya. Jadi di sini ada berarti atom itu memiliki inti. Jadi sama seperti kacang atom ada intinya, kacang tanah. Nah, atom ternyata juga ada intinya. Nah, seperti itu. Oke, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita mulai, minggu lalu Ibu sudah menyuruh kalian membawa HP karena
media kita hari ini kita tetap belajar tentang aplikasi air yang sudah kalian install sebelumnya. Sudah membawa HP? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Sudah Bu. Tunjukkan HP-nya mana? Tunjukkan. Ini, Tunjukkan Ibu. HP-nya. Lihat, Ibu mau lihat. Mau HP enggak? Ini Bu, ini Oke. Bu. Ya, baik. Oh, ada Vivo, ada Oppo, ada Apple ya. HP-nya canggih-canggih semua. Nah, sekarang Ibu bertanya, apakah HP yang kalian pegang sekarang itu sama dengan HP yang ada pada 20 tahun yang lalu? Beda, Ibu. Belum Beda ya? lahir Ibu. Belum punya HP Ibu, saya dulu Bu. Nah, Belum oke, ada yang lahir. belum lahir ya, benar. Tapi pasti tahu kan handphone jadul zaman dulu ya? Ya, Tahu jadi Bu. Tahu Bu. handphone jadul Iya. zaman dulu seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dulu yang tadinya hanya bisa nelpon dan SMS, kemudian bisa foto, hingga bisa chatting, sampai handphone yang sekarang kalian pegangnya handphone serba bisa ini mengalami perkembangan-perkembangan. Begitu juga dengan atom. Jadi teori atom modern sekarang yang dikenal dalam dunia sains sekarang itu juga mengalami perkembangan-perkembangan dari model atom yang paling sederhana. Jadi model atom yang pertama itu yang paling sederhana itu dikemukakan oleh Dalton. Kata Dalton itu atom itu adalah unit terkecil dari suatu materi. Bentuknya bulat dan tidak berongga. Ya, ingat bentuknya bulat tidak berongga. Seperti apa ini? Seperti kaca. bola. Tadi Bu. Bola Bola masih kali. berongga. Oh, Pilus, iya. Ibu. Ah, Pilus. Snack pilus. jadi Atau seperti kelereng ya. Seperti kelereng, Kelereng. dia tidak berongga. Jadi pejal itu artinya tidak berongga. Jadi paling unit terkecil, bentuknya bulat dan tidak berongga. Kemudian teori ini berkembang lagi dan dikemukakan oleh yang namanya Thomson. Thomson mengatakan bahwa atom itu tidak bulat tok gitu. Jadi ternyata ada partikel-partikel lain di sekelilingnya yang bermuatan negatif, namanya elektron. Jadi seperti ini bentuknya, dikelilingi oleh muatan-muatan negatif. Bentuknya seperti ini, seperti roti kismis. Jadi teori atom Thomson ini dikenal dengan teori roti kismis. Kemudian berkembang lagi, dikemukakan oleh Rutherford. Rutherford ini melaksanakan suatu penelitian. Dia menembakkan sinar alfa pada suatu atom. Ketika menembakkan sinar alfa ke dalam suatu atom, ternyata sinarnya itu menabrak sesuatu. Sinarnya itu memantul, artinya dia menabrak sesuatu. Ketika diteliti bahwa apa yang ditabrak oleh atom ini ternyata adalah inti atomnya. Jadi teori atom Rutherford inilah yang pertama kali menemukan adanya inti atom. Jadi apa nama inti atom ini? Jadi inti atom terdiri dari dua, yaitu proton dan neutron, di mana proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, dan yang mengelilingi ini disebut dengan elektron. Jadi sama, bukan artinya intinya ada dua ya, intinya ada satu, tetapi ada dua partikel yang menyusunnya. Sama seperti kacang atom tadi, kacangnya terlihat satu, tapi kalau kita bagi itu kan sepertinya ada dua bagian ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi intinya satu, tetapi terdiri dari dua partikel, yaitu proton dan neutron. Jadi intinya atom adalah apa? Proton dan neutron. Kemudian teori atom Bohr. Nah, tetap digambarkan intinya ada di tengah. Tetapi kalau tadi di Rutherford bahwa dia berkeliling begitu saja elektronnya, dan di sini sudah ada lintasannya. Jadi seperti kita ya di jalan raya, ada lintasan untuk pejalan kaki, ada lintasan untuk pejalan motor, ada lintasan untuk mobil, seperti itu. Jadi seperti ini, elektron ada lintasan-lintasannya. Kemudian teori atom yang terakhir adalah teori atom modern yang dikenal dengan teori atom mekanika kuantum. Jadi karena yang hingga dipakai saat ini adalah teori atom mekanika kuantum ini, artinya posisi elektron itu tidak bisa ditemukan secara pasti.
Karena atom ini adalah partikel yang kecil, otomatis pergerakan elektronnya juga itu suatu yang kecil yang tidak terlihat ya, tidak terlihat. Otomatis pergerakan elektronnya itu juga tidak terlihat. Nah, apa itu pergerakan yang tidak terlihat? Itu adalah gelombang. Ya sama seperti gelombang radio, gelombang sinyal itu kan tidak terlihat. Tetapi kalian bisa merasakannya, bisa ada. Jadi gelombang sinyal, nah ada sinyal. Tidak terlihat tetapi sinyal itu ada. Karena kalian bisa menelpon, bisa internetan itu karena ada gelombang sinyal. Seperti itu. Jadi karena ini teorinya gelombang, maka yang ada adalah kemungkinan terbesar. Jadi kalau misalnya seperti sinyal ya, kalau kita berada di dekat dengan tower, maka kemungkinan terbesar kalian akan mendapatkan sinyal 4G. Kalau kemudian agak jauh dari tower, maka kalian kemungkinan terbesar akan mendapatkan sinyal H+. Kalau agak jauh lagi dari tower, kemungkinan terbesar kalian akan mendapatkan sinyal 8G. Begitu juga dengan elektron ini. Ketika elektron ini berada di daerah yang dekat dengan inti atom, kemungkinan terbesar kita akan menemukan elektron sekian. Kalau agak jauh lagi dari inti atomnya, maka kalian akan menemukan elektron sekian. Jadi kalau jauh lagi elektron yang ditemukan akan sekian. Jadi seperti itu ya analoginya tentang gelombang ini yang menempatkan peluang terbesar mendapatkan elektron. Kemudian kita kembali ke masa, sudah paham ya ini ya tentang teori perkembangan teori atom? Sudah, Bu. Ya, sekarang kita kembali ke masalah awal kita ya. Masalah awal kita tadi tentang bom atom. Bom atom itu terjadi karena adanya energi yang diproduksi oleh inti atom. Berarti semua atom itu pasti memiliki inti ya. Atom memiliki inti, intinya tadi namanya apa? Terdiri dari proton dan neutron. Ya. Kemudian dikelilingi proton bermuatan positif dan neutron bermuatan netral. Dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan Negatif, Bu. bermuatan negatif. Oke. Jadi yang terjadi di bom atom yang menghancurkan kota Nagasaki dan Hiroshima itu adalah energi yang diproduksi oleh proton dan neutron ini. Kemudian radiasi yang terjadi setelah ledakan itu adalah radiasi dari neutron. Sekarang tugas kalian adalah menyelidiki bagaimana proton dan neutron dari setiap atom-atom. Nah, sekarang Ibu akan membagikan ini. Lihat itu. Membagikan kartu markernya. Tidak terlihat ya di layar. Membagikan kartu marker, sudah kalian siapkan HP kalian. Nanti kalian akan melihat seperti ini contohnya. Silakan dibentuk 3 kelompok. Kelompok 1 ada Nova, Novi, Josephine, dan Cimina. Kelompok 2 ada Risma, Mayanti, Leo, dan Melta. Kelompok 3 ada Ayu, Maria, dan Arianca. Dibagi ke 3 kelompok. Setiap kelompok itu menyelidiki, mengamati minimal 5 atom yang berbeda. Bagaimana itu? Proton, neutron, dan elektron dari masing-masing atom yang kalian selidiki. Minimal 5 ya, atom yang berbeda. Kemudian setelah kalian mengamati, kalian mempresentasikan, menyelidiki, mempresentasikan. Setiap kelompok bisa memilih 3 cara untuk mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Hasil pengamatan dapat disajikan yang pertama dengan cara menggambar hasil pengamatan di lembar pengamatan. Yang kedua, kalian bisa memfoto proses dan hasil pengamatan, kemudian kalian bisa sajikan alat TikTokers itu ya, dengan editan-editan yang musik jedak-jeduk itu ya. Kemudian yang ketiga, bisa kalian sajikan video, kalian proses dan hasil pengamatan di video, kemudian bisa kalian sajikan ala vlogger. Ya, sudah mengerti tugasnya apa? Silahkan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan diamati melalui aplikasi di smartphone kalian masing-masing. Minimal 5 atom yang berbeda.
Kelompok 1 Ibu mau tanya, kalian pilih cara penyajian yang seperti apa? Menyajikan bahan presentasinya seperti apa? Kelompok 1 Nova, Novi, Josephine, dan Cimina mau menyajikan presentasinya yang Gambar seperti pengamatan, apa? Ibu. Oh ya, menggambar. Oke, kelompok 2 Risma, Mayanti, Leo, dan Melta mau menyajikan dalam cara seperti apa? Foto, Silahkan Ibu. dipilih. Oh, di foto ya, ini kumpulan para tiktokers nih ya. Oh, kalau di kelompok 3 nih ada Ayu nih, ada YouTuber nih, berarti dia bisa nih memilih ala vlogger ya. Iya Bu, saya mau dalam bentuk vlog Ibu. Oke. Silahkan kalian kerjakan, amati waktunya 30 menit. Oke, sudah selesai waktunya. Silahkan kelompok 1 kalian tadi mengamati apa? 5 atom apa tadi? Minimal 5 atom yang berbeda. Ya Ibu, Kelompok kami 1. mengamati kelompok 1 Ibu, kami mengamati natrium, magnesium, dan aluminium Ibu. Oke. Dari kelima itu, apakah ada jumlah proton, elektron, dan neutron yang sama? Halo, kelompok 1. Setelah mengamati kalian tadi, apakah ada bentuknya yang sama atau jumlah partikelnya itu sama? Beda, Bu. Beda. Bu. Dari 5-5-nya beda semua? Ada yang sama lagi Bu. Enggak, maksudnya partikelnya itu sama kah? Jumlah proton, neutron, dan elektron itu apakah dari 5-5-nya itu sama semua? Tidak Ibu. Beda, Bu. Beda Bu. Beda, ya? Karena Beda, lima oke. musuhnya Beda, berbeda. ya? Kelompok 2 mengamati apa tadi? TikTokers nih. Mengamati apa? Unsur kalium, natrium, magnesium, dan barium, Ibu. Oke, dari kelima unsur itu apakah ada foto untuk partikel penyusun atom itu yang sama? Jumlah proton, elektron, dan neutron ada yang sama? Tidak ada yang sama, Ibu. Tidak ada yang sama ya. Kelompok 3, ayo. Iya Ibu, tadi kami ngamati unsur natrium, kalium, litium. Itu Ibu. Iya, dari kelimanya ada yang sama nggak? Jumlah proton, neutron, dan elektronnya? Ada Ibu kayaknya Bu. Ada kah? Saya spesialis buat video saja Bu, teman-teman saya yang bekerja Ibu. Oh gitu. Ya, jadi anak-anak bahwa tidak ada yang sama ya. Jadi proton, elektron, dan neutron itu adalah identitas dari atom itu sendiri. Jadi tidak ada yang sama. Jadi karena proton, neutron, dan elektron itu tidak ada yang sama, artinya apa? Inti atom itu tidak ada yang sama, ya. Karena tidak ada yang sama berarti tidak semua atom itu bisa meledak, ya. Jadi tidak semua atom bisa meledak. Jadi inti atomnya itu tadi proton dan neutron tidak semuanya bisa meledak. Ya, tidak semuanya bisa menjadi bom. Jadi apa yang bisa menjadi bom itu kalian bisa pelajari nanti di kelas 3. Jadi sekarang kalian hanya mengenal bagaimana proton, elektron, dan neutron dari setiap atom ya. Seperti itu. Jadi kesimpulan kita hari ini bahwa partikel penyusun atom, inti atom itu tidak ada yang sama setiap atom. Jadi tidak semua atom itu bisa meledak ya. Oke. Seperti itu. Sekarang sudah paham ya materi kita pada hari ini? Sudah Bu. Ya. Sudah, Ibu. Kalau paham dan kalian suka materi ini, silakan angkat kedua jempol kalian. Kalau tidak paham, angkat 1 jempol kalian. Oke, terima kasih. Kita pimpin berdoa bersama. Silahkan, Leo. Yang mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Iya, terima kasih Leo. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan Ya. membahas tentang bagaimana cara kita menuliskan atom, proton, elektron, dan neutron. Nah, itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Akhir kata, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.